Hai kelas 11 SMA IPS Hatisuci. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia membawa perubahan kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, semula belum mengenal tulisan, menjadi mengenal tulisan. Yang kedua, semula hanya mengenal dan menganut kepercayaan animisme dinamisme, kemudian mengenal dan menganut agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Kemudian yang terakhir, semula hanya mengenal sistem kesukuan dengan kepala suku sebagai pemimpinnya, menjadi mengenal dan menganut sistem pemerintahan kerajaan dengan corak Hindu-Buddha. Dengan demikian, ternyata masuknya Hindu-Buddha membawa perubahan yang cukup signifikan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia di masa lalu. Masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia didasarkan oleh 4 teori. Yang pertama, teori Waisya, beranggapan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang. Kemudian, teori Ksatria, agama Hindu-Buddha dibawa oleh para ksatria yang kalah perang di India. Kemudian, teori Brahmana, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan para Brahmana. Dan yang terakhir, teori nasional, bahwa bangsa Indonesia yang berdagang ke India pulang dengan membawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha atau sebaliknya. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia pada akhirnya akan berakulturasi dengan budaya asli Indonesia. Yang pertama dari segi bangunan. Seni bangunan tampak pada bangunan candi sebagai wujud percampuran antara seni asli bangsa Indonesia dengan seni Hindu-Buddha. Kemudian seni sastra dan aksara. Seni sastra dan aksara, terutama di Pulau Jawa, sangat erat kaitannya dengan budaya Hindu-Buddha. Yang terakhir, sistem kalender. Di dalam sistem kalender, adanya penggunaan tahun saka. Tahun saka ini yaitu dimulai tahun 78 Masehi pada waktu Raja Kaniska. Kerajaan Kutai atau Kutai Saparipura adalah kerajaan bercorak Hindu Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Yupa adalah prasasti tiga kerajaan Kutai. Informasi yang ada diperoleh dari Yupa atau prasasti dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad keempat. Ada 7 buah Yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarna. Nah, selanjutnya yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara biasa dikenal dengan Kerajaan Taruma. Adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Muslim. Bukti keberadaan Kerajaan Taruma diketahui dengan 7 buah prasasti batu yang ditemukan 5 di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 di Lebak, Banten. Dari prasasti diketahui bahwa kerajaan dipimpin oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Selanjutnya Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno atau biasa disebut dengan Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram Hindu adalah nama sebuah kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Para raja kerajaan ini banyak meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti-prasasti yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta membangun banyak candi, baik bercorak Hindu maupun bercorak Buddha. Beberapa prasasti ditemukan yaitu prasasti Mantyasi, kemudian prasasti Canggal, dan prasasti lainnya. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka
Nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7, seorang pendeta Tiongkok Ising yang menulis bahwa ia telah mengunjungi kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 hingga tahun 1222. Kerajaan ini berpusat di kota Daha yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang. Masa-masa awal Kerajaan Panjalu atau Kediri tidak banyak diketahui. Prasasti Turun Hyang II yang diterbitkan Kerajaan Janggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara kedua kerajaan sepeninggal Airlangga. Sejarah Kerajaan Panjalu mulai diketahui dengan adanya prasasti Sirah Genting atas nama Sri Jayawarsa. Selanjutnya yaitu Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau sering pula ditulis Singasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Wangsa Rajasa yang didirikan oleh Ken Arok, keluarga kerajaan ini menjadi penguasa Singasari dan berlanjut pada kerajaan Majapahit. Terdapat perbedaan antara para raton dengan negara Kertagama dalam menyebutkan urutan Raja Singasari. Selanjutnya yaitu Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur Indonesia yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raja yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Demikianlah presentasi saya mengenai sejarah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha saat ini. Jika kalian ada pertanyaan atau tanggapan mengenai presentasi yang sudah saya sampaikan di video ini, kalian dapat mengirimkan pesan atau chat ke email Sekolah Hati Suci atau melalui WhatsApp pribadi saya, atau juga boleh juga melalui Hangout. Sekian presentasi dari saya hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.